Pasukan IDF diklaim telah terlanjur terjebak di medan perang jalur Gaza, mengklaim bahwa serangan Hamas adalah sebuah jebakan dan bisa memicu perang yang lebih mahal. Mengutip Tribun News pada 6 Januari, hal itu merupakan klaim dari seorang jurnalis senior Israel bernama Alon Ben David baru-baru ini. Lebih tepatnya, ia menyatakan bahwa Israel telah memasuki tahun 2025 sebagai negara yang memiliki luka, baik yang masih terbuka bahkan berdarah. Ben David awalnya menyatakan bahwa Israel mengakhiri tahun 2024 dengan pencapaian militer besar. Tetapi pencapaian itu disebutnya tidak bisa diterjemahkan sebagai penciptaan realitas yang lebih baik yang bisa mengubah Israel menjadi negara yang lebih baik untuk ditinggali. Sebaliknya, situasi di hari per hari justru makin buruk karena menyebut bahwa Israel terlanjur terbenam karena menggali terlalu dalam di tanah Gaza, Lebanon, bahkan Suriah. Menurutnya, IDF telah menghabiskan hari demi hari di Gaza untuk menguras darahnya sendiri. Israel disebut telah melakukan upaya untuk memperkuat posisi di medan perang Suriah, membangun jalan untuk menghubungkan 13 posisi militer yang baru didirikan di beberapa daerah di Suriah Selatan. Mengutip Al-Mayadin pada 6 Januari, hal itu diumumkan oleh koresponden Al-Mayadin pada 5 Januari kemarin. Inti laporan adalah pasukan Israel telah meningkatkan kehadiran mereka di Suriah Selatan dengan menerapkan serangkaian tindakan dan merebut sejumlah wilayah baru. Tujuannya lebih khusus untuk memperkuat posisi di medan perang Suriah. Upaya yang dilakukan antara lain membangun jalan yang menghubungkan 13 posisi militer yang baru didirikan di daerah pedesaan Damaskus, Quneitra, dan Provinsi Darah bagian barat. Posisi-posisi itu diperkuat dengan penghalang beton dan kamera pengawas yang memperkuat kendali Israel atas lokasi-lokasi strategis tersebut. Selain itu, IDF nyatanya juga telah menguasai 6 waduk utama di Suriah Selatan, mendirikan penghalang tanah di sekitar bendungan, mencegah penduduk setempat mengakses area tersebut. Ansarallah Houthi dikabarkan telah menghujamkan rudal hipersonik ke wilayah Israel. Lantaran hipersonik itu diketahui sebagai aksi untuk melawan agresi Amerika Serikat dan Inggris di Yaman. Mengutip Palestine Chronicle pada 6 Januari, hal itu diumumkan oleh juru bicara Yahya Sari pada Minggu 5 Januari 2025. Lebih tepatnya, Houthi telah meluncurkan rudal hipersonik yang menargetkan pembangkit listrik Orot Rabin di selatan Haifa di Israel. Yahya Sari mengonfirmasi bahwa operasi itu berhasil dan berjanji akan melanjutkan tindakan militer untuk mendukung Gaza. Pernyataan dari Ansarallah itu diketahui muncul beberapa jam setelah tentara Israel melaporkan telah mencegat rudal yang ditembakkan dari Yaman. Sirena diaktifkan di Israel bagian tengah termasuk wilayah Tel Aviv yang lebih luas. Bahkan ledakan terdengar di Hadera dan wilayah sekitarnya saat pertahanan Israel menangkis rudal tersebut. Dalam pernyataan, Sari menekankan bahwa rudal hipersonik yang diberi nama Palestine 2 itu berhasil mengenai sasaran yang dituju. Sari juga menegaskan bahwa operasi yang mendukung Gaza akan terus berlanjut seiring dengan pengembangan kemampuan militer Ansarallah Houthi yang sedang berlangsung. Bom-bom dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas dikabarkan telah menggempur sedikitnya 5 tank Merkava IDF di Gaza Utara. Sementara rudalnya juga dikabarkan telah menghancurkan helikopter Apache milik Israel. Mengutip Tribun News pada 6 Januari, hal itu menurut pernyataan Brigade Al-Qassam belum lama ini. Rincian serangannya, 1 tank Merkava Israel dihancurkan di area Al-Saftawi sebelah barat kamp pengungsian Jabalia. Lalu 4 tank
lainnya dimusnahkan di Jabalia bagian timur. Kelima Merkava IDF itu dihancurkan menggunakan bom-bom milik Hamas. Sementara itu Al-Qassam juga mengaku menyerang satu helikopter Apache Israel dengan rudal. Serangan itu dilaporkan telah terjadi di selatan kamp pengungsian Al-Bureij, Gaza bagian tengah. Perlu diketahui saja di pihak pasukan pertahanan Israel belum buka suara mengenai pengakuan Hamas tersebut. Agresi di tepi barat dikabarkan telah meningkat drastis, di mana pasukan IDF tak hanya melakukan penyerbuan saja, tapi juga penangkapan hingga pembunuhan. Mengutip Palestine Chronicle pada 6 Januari, hal itu terlihat dari insiden terbaru pada Minggu 5 Januari kemarin waktu setempat, di mana IDF membunuh seorang pria Palestina selama penyerbuan di kota Meit Halun dekat Jenin. Itu bersamaan dengan situasi di tepi barat menyaksikan operasi militer dan bentrokan yang meluas. Kementerian Kesehatan Palestina mengidentifikasi pria tewas itu sebagai Hasan Rabaya 40 tahun, ditembak dan ditahan oleh pasukan Israel selama operasi tersebut. Sementara sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa Rabaya meninggal karena luka-lukanya setelah ditolak bantuan medis lantaran pasukan pendudukan mencegah ambulans mencapai rumahnya yang terkepung. Sebagai informasi penting, di tempat lain juga di tepi barat, pasukan Israel melakukan operasi militer ekstensif, melakukan penyerbuan dan bentrokan sengit dengan para perlawanan di tepi barat. Militer Israel keluarkan peringatan kepada personil tentara IDF tentang resiko ditangkap, terkhusus oleh kepolisian lokal saat mereka bepergian ke luar negeri. Mengutip dari Bonus pada 6 Januari, peringatan itu dikeluarkan setelah seorang tentara IDF melarikan diri dari Brasil saat diselidiki atas kemungkinan kejahatan perang di Gaza. Hal itu diketahui dilaporkan oleh media lokal Israel pada Minggu 5 Januari 2025 kemarin. Laporan itu memperingatkan tentara IDF yang secara khusus ditujukan kepada prajurit dari divisi cadangan. Juga mencatat bahwa Israel sedang melobi negara-negara tempat pengaduan diajukan terhadap tentaranya dalam upaya menjaga investigasi yang dapat mengarah pada penangkapan. Sebagai informasi, personel tugas aktif IDF atau Dinas Karir Militer tidak dapat bepergian ke luar negeri tanpa persetujuan terlebih dahulu. Peringatan itu merujuk insiden Brasil mengeluarkan surat penangkapan sebagai tanggapan terhadap organisasi hak asasi manusia yang melacak tentara IDF, serta mengajukan kasus hukum terhadap mereka karena dugaan kejahatan perang saat ikut serta dalam perang yang sedang berlangsung di wilayah kantong Palestina. Israel diprediksi akan menghadapi tantangan besar saat berupaya pulih dari imbas perang Timur Tengah. Mengutip Palestine Chronicle pada 6 Januari, biaya finansial perang yang sudah mencapai ratusan miliar shekel atau sedikitnya 100 miliar dolar disebut telah memberikan tekanan signifikan pada ekonomi Israel. Selain mendanai pembangunan kembali militernya dan mengisi kembali persediaan senjata, Israel menghadapi tantangan untuk mengatasi meningkatnya biaya personel militer, termasuk peningkatan gaji dan kompensasi. Para ekonom di Israel memperingatkan bahwa beban keuangan perang akan menyerupai dekade yang hilang. Terlebih yang pernah terjadi setelah perang Yom Kippur tahun 1973. Sebagai kesimpulan, Israel menghadapi tantangan besar ke depannya saat berupaya pulih dari perang dahsyat Timur Tengah. Kepemimpinan militer Israel kini telah mengakui perlunya pasukan darat yang lebih besar dan lebih mampu untuk menghadapi realitas peperangan modern. Dalam laporan menyatakan juga bahwa kebrutalan perang di Gaza menjadi pengingat suram akan konsekuensi yang menghancurkan dari strategi militer Israel. Disebutkannya bahwa pelajaran yang dapat diambil dari perang ini diprediksi akan membentuk masa depan militer Israel di tahun-tahun mendatang.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.